Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Alhamdulillah. Oke. Ini banyak sekali yang bergabung. Kita lihat layar pertama, kita lihat layar kedua. Ada siapa di sana? Layar kedua. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Oke. Oke, mantap ya. Itu Kayak materi apa? Lalat pada. Nah. Ya. Ya. Ini bukan bab 5 ya sebenarnya. Karena ini materinya kita ke-13. Ini masih bab 1 ya. Perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga demokrasi terpimpin. Jadi kita belajar itu gimana sih perkembangan Indonesia di masa awal proklamasi sampai demokrasi terpimpin. Apa itu Pak demokrasi terpimpin? Nah, pelan-pelan saya jelasin. Oke? Lanjut ya. Oke. Agak lola ya. Sabar sedikit. Ya, Indonesia sebelum dia itu merdeka, Indonesia tuh dikasih apa namanya janji kemerdekaan oleh bangsa Jepang. Jadi kita tuh dijajah oleh bangsa Jepang, ya. Walaupun pertama kali kita dijajah oleh pada awal mulanya itu bangsa Portugis, kemudian itu Belanda, kemudian itu Inggris, kemudian Belanda lagi, kemudian Jepang. Jadi waktu itu kita dijajah oleh Jepang, ya. Perdana Menteri Koiso dia ini menjanjikan Indonesia akan dimerdekakan di kemudian hari. Ya, jadi kita rakyat Indonesia dijajah Jepang, kemudian dikasih janji kemerdekaan kepada Jepang, nanti kami akan merdekakan kalian, gitu kan? Kemudian apa buktinya? Yang pertama dibentuk yang namanya BPUPKI. Kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai bahasa Jepangnya. Ini dibuat agar supaya rakyat bangsa Indonesia itu percaya bahwa orang Jepang itu siap untuk memberi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Langkah awalnya dibentuk BPUPKI. Nah, seperti itu. Jelas sampai sini ya? Jelas sampai sini? Oke, jelas sampai sini ya? Jelas sampai sini? Oke. Kemudian Jelas. Oke. Siapa menjadi ketua BPUPKI? Namanya Bapak Rajiman Wediodiningrat. Ya, dia jadi ketua BPUPKI. Jumlah anggota BPUPKI sendiri pun berjumlah 60 orang. Ya. Itu diwakili oleh hampir wilayah Indonesia. Ya. BPUPKI ini ya diresmikan 28 Mei 1945. Jadi 28 Mei 1945.
Kita merdeka itu 17 Agustus 1945. Jadi Mei BPUPKI, Juli Agustus. Jadi kurang lebih 3 bulan sebelum Indonesia merdeka dibentuk BPUPKI. Ya, oke ya, oke. Oke. Kemudian, apa sih Pak tugasnya BPUPKI itu apa Pak? Tugasnya itu apa Pak? Gitu kan? Pasti banyak yang bertanya-tanya, tugasnya itu apa Pak? BPUPKI ini, mereka ingin menyusun dasar negara kita apa dan konstitusi negara kita itu apa. Pak, konstitusi itu apa Pak? Hukum dasar negara kita itu apa? Kan kayak gitu. Ya. Nah, ibarat kata kalau kita nyusun kelas itu kan ada aturannya, siapa ketua kelas, siapa wakil ketua kelas, aturan-aturan yang gimana, kan kayak gitu. Begitu juga negara. Jadi mereka-mereka inilah yang membuat menyusun dasar negara kita dan berusaha untuk membuat konstitusi negara Indonesia. Maka mereka BPUPKI ini ya mereka melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertamanya ngapain Pak? Merumuskan Undang-Undang Dasar. Nah, gitu ya. Sebelum membahas dasar-dasar negara ini, ya, mereka ada 3 orang, ya, ada 3 orang, Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Soekarno. Ini Bapak Supomo ya. Mereka menyampaikan pandangannya tentang dasar negara Indonesia. Jadi ini cikal bakal menjadi Pancasila. Jadi sebelum menjadi Pancasila itu kita rapat dulu, kemudian ada 3 tokoh menyampaikan dasar negara kita itu apa sih? Nah seperti itu. Yang pertama Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Soekarno. Ya. Kemudian ketiga dasar negara dari Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Insinyur Soekarno itu masih belum ada kesepakatan. BPUPKI istirahat dulu selama 1 bulan. Dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang, disebut panitia 9, ketuanya Bapak Soekarno. Panitia ini menghasilkan kesepakatan bersama tentang dasar negara. Atas usul Muhammad Yamin, rancangan itu disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Seperti apa bentuknya Pak? Seperti ini. Nih, isi Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ya. Kemudian dasar kemanusiaan yang adil dan berada, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini isi Piagam Jakarta. Berbeda dengan Pancasila sekarang ya. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Nanti saya jelaskan kembali. Nah, BPUPKI rapat, kemudian muncul panitia 9, muncul isi Piagam Jakarta, kemudian apa lagi Pak? Kemudian sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, seperti itu ya. Pada sidang ini, panitia ini sudah mulai punya konsep. Dibentuklah pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar, dan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Masih ingat nggak pembukaan Undang-Undang Dasar? Saya stop share dulu. Nah, masih ingat nggak pembukaan Undang-Undang Dasar? Insya Allah. Silakan semuanya. Insya Allah ingat Pak. Insya Allah masih ingat Pak. Masih ingat. Coba angkat tangan yang masih ingat. Siapa? Angkat tangan yang berani ngomong.
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Negara Republik Undang-Undang Dasar. Indonesia. Ya. Tahun. Siapa yang hafal siapa? Negara Republik Indonesia. Tahun Angkat tangan. Siapa? 1945. Maulana ya? Angkat tangan. Maulana, coba apa Maulana? Ulun Pak. Silakan Maulana, silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oke, cukup. Bagus. Tepuk tangan buat Muhammad Maulana. Mantap. Oke, bagus. Nah, bagus. Tepuk tangan dong. Iya. Kan berarti dia masih ingat ya. Oke. Bagus. Maulana tadi apa pembukaan undang-undang dasar ya. Kita lanjut ya. Oke. Ya. Semua sudah dapat itu di BPUPKI. Kemudian kita lanjut ke ini sidangnya. Nah, ini sidang BPUPKI. Tadi nama lainnya Dokuritsu Jundi Kosakai. Ya. Nah, berawal dari sidang BPUPKI inilah perumusan negara Indonesia disepakati. Nah, perbedaan dan kesepakatan yang muncul dalam sidang BPUPKI. Oke, sebentar saya stop share dulu, saya mute semua dulu ya. Oke. Nah. Oke. Sebentar. Sorry. Sebentar. Tadi mana tadi ya? Lupa saya. Oh ini nih ya. Nah. Nah. Perbedaan pendapat ada di antara ketika sidang-sidang tadi itu kan. Apa ya perbedaannya? Ya macam-macam ya. Ya. Kemudian muncullah bentuk negara kita itu kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bendera kita sang merah putih. Nah, seperti itu ya. Kemudian bahasa nasional kita bahasa Indonesia ini disepakati secara bersama. Kemudian pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian setelah BPUPKI selesai, dibentuk kembali yang namanya PPKI. Ini yang namanya adalah Dokuritsu Junbi Inkai, PPKI. Setelah BPUPKI selesai, dibentuklah PPKI 7 Agustus 1945. Ya. Badan ini beranggotakan 21 orang, ya, dari berbagai macam wilayah, mulai dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, ya. Ya, ketuanya siapa? Ketua BPUPKI adalah Bapak Soekarno dan wakilnya Bapak Muhammad Hatta. Penasehatnya Ahmad Subarjo. Nah, badan ini diresmikan tanggal 9 Agustus di Dalat, Saigon oleh Jenderal Terauchi selaku Panglima Armada Jepang untuk Asia Tenggara. Nah, seperti itu. Oke, jelas sampai sini ya. Ini peresmian PPKI Bapak Soekarno langsung diresmikan, ya. Kemudian untuk keperluan pelantikan Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta itu dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Saigon, ya, diresmikan. Tapi kita kan senang nih, Jepang segera untuk
berikan kemerdekaan kepada kita setelah di BPUPKI dibentuk, kemudian PPKI dibentuk, kita mau dikasih kemerdekaan, tapi ada syaratnya. Yang pertama, syarat pertama adalah bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya dalam perang Asia Timur Raya. Apa perang Asia Timur Raya? Ini perang Jepang ya, perang Jepang. Jadi Jepang itu ingin menguasai dunia juga waktu itu. Nah, kita harus bantu mereka. Yang kedua, bangsa Indonesia harus disesuaikan cita-citanya dengan pemerintahan Jepang. Ini syaratnya. Ya. Setelah itu ternyata tanpa direncana, tanpa pengetahuan Jepang, ternyata Jepang itu tiba-tiba menyerah kepada sekutu. Kok bisa, Pak? Iya. Pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, nah, kota Hiroshima dan Nagasaki ini dikasih bom atom oleh sekutu. Ya, sekutu ini sudah perang dunia ini. Sekutu ini adalah Amerika Serikat dan teman-temannya. Yang mereka ngebom, nah, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Nah, posisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa kita untuk merdeka sendiri tanpa lagi menunggu hadiah kemerdekaan dari Jepang. Nah, simpel seperti itu ya. Nah, ini adalah korban-korban dari bom atom oleh sekutu di Hiroshima Nagasaki ya. Ini bom atomnya seperti ini. Ya. Nah, oke. Paham sampai sini? Cukup paham sampai sini ya? Oke. Oke. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini mendorong tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya. Oke. Ketika Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedodiningrat ini tiba di Dalat, mereka didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melalui pendapatan dan usaha yang tidak henti, kemudian 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Ini kan ada apa namanya? Ada kayak peristiwa Rengas Dengklok, ya kan? Kemudian Indonesia merdeka. Oke, stop share dulu. Jadi bom Hiroshima Nagasaki dibom, golongan muda itu tahu, oh ini Jepang menyerah nih, saatnya kita untuk merdeka sendiri, ya. Kemudian terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kemudian 17 Agustus 1945 kita merdeka. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi saya, singkat sekali. Dari awal dari BPUPKI, PPKI, kemudian Jepang menyerah, kemudian kita merdeka. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silahkan diaktifkan audionya. Paham? Paham nih? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Gimana? Di kedua paham ya? Paham. Oke. Oke. Kalau sudah, mungkin itu saja penjelasan hari ini. Nanti akan ada arahan selanjutnya di grup. Terima kasih sudah bergabung. Ya, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker bagi yang pertama dan jaga jarak. Ya, oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salah kilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah. Dadah semuanya. Ya, dadah. Oke. Oke. Terima kasih.